Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfa Masruroh, CGP Angkatan 10 Kabupaten Gresik. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Ibu Kepala Sekolah dari TKMNU 254 Nurul Islah, Randuagung, Gresik. Baik, Ibu Ardiana, hari ini saya minta waktunya sebentar ya Bu untuk melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Ya, terima kasih atas waktunya. Iya, terima kasih Ibu Ardiana sudah meluangkan waktunya bersama saya. Ibu, ini yang saya tanyakan yang pertama yaitu selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Oke, sebelumnya terima kasih atas waktunya Bu Alfa. Sama-sama. Ini terkait dengan dilema etika ya. Dilema etika kalau di lembaga kami sih lebih ke bagaimana kami ini sebagai pimpinan ya, kebetulan di sini itu bisa mengambil keputusan tetapi tidak menyakitkan banyak pihak. Istilahnya kami harus mengambil keputusan yang berada di tengah. Jadi meskipun dari prinsipnya kami tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi setidaknya nanti keputusan yang diambil itu bisa diterima seperti itu. Jadi mungkin salah satu contoh ya Bu ya, misalnya kayak ketertiban. Kan ada aturan, misalnya tidak boleh terlambat atau seperti apa, tapi ada beberapa hal yang memang kalau memang ada alasan yang memang masuk akal ya enggak apa-apa. Jadi kami mengambil keputusannya itu tadi, jadi apa namanya, tidak saklek lah Bu ya. Jadi harus lihat dulu seperti apa alasannya, seperti itu sih. Terus banyak hal juga barangkali kayak gimana ya, pembelajaran di kelas seharusnya seperti ini, tapi pada saat kegiatan supervisi dirasa ada yang kurang. Saya sebagai pimpinan di sini ya tidak serta-merta menyalahkan di depan situ murid, karena ya ada hal-hal yang harus kita jaga seperti itu. Jadi kami nanti mengingatkannya juga tidak langsung ke personil. Nanti pada saat rapat saya lebih memilih untuk mengambil contoh yang lain, tapi nanti yang masih masuk ke dalam koridor itu tadi, seperti itu mungkin Bu. Iya, memang benar ya Bu ya, kadang kita itu dihadapkan pada keputusan yang sebenarnya itu kayaknya sama-sama benar gitu ya. Betul. Jadi kita ada di persimpangan, menemukan dilema sehingga bagaimana keputusan itu bisa diambil tidak hanya berbasis peraturan, tapi kita juga ada rasa peduli. Itu yang berat memang itu tadi ya. Kemudian Bu, bagaimana Ibu Ardiana dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama jika Bu Diana itu dihadapkan pada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung yang sama-sama baik, Bu? Gimana cara mengambilnya? Benar sekali, karena kan setiap guru, setiap individu itu kan unik dan punya kompetensinya masing-masing, karena mereka punya pemikiran masing-masing, dan saya yakin bahwa semua yang disampaikan itu hanya untuk kemajuan lembaga. Jadi semua itu baik, semua saran yang diberikan itu baik, tapi bagaimana mengambil salah satu yang lebih baik, itu kami selalu ada semacam rapat ya, misalnya bukan apa ya, kayak review setelah kegiatan. Lah itu nanti kami bicarakan apa yang perlu diambil ya, jadi mana yang dipakai gitu, tapi dengan acuan idenya Bu ini atau Bu ini tetap masuk, jadi nanti enak gitu. Nah nanti kalau memang karena semuanya sama-sama baik ya Bu ya, jadi sama-sama baik, karena tidak ada
ide yang tidak baik, jadi semuanya dipakai diambil secara global, Bu, seperti itu sih. Jadi nanti kami itu karena kami tim ya, Bu ya, kalau di lembaga itu kan tim, nggak sendiri-sendiri, jadi semua keputusan itu diambil berdasarkan musyawarah seperti itu. Kalau boleh diperinci lagi ya Bu Dian, bagaimana sih Bu langkah-langkahnya yang lebih spesifik lagi dalam mengambil keputusan ini, langkah-langkah yang seperti apa dalam mengambil keputusan di sekolah? Biasanya Bu Dian pertama lakukan apa pertama? Ya, jadi kalau ini kaitan sama keputusan ya Bu ya. Yang pertama, kami ini melihat dulu ada problem apa, ya ada problem apa di sekolah atau yang mau diputuskan. Kemudian saya mencari akar masalahnya tadi, penyebabnya itu seperti apa. Kemudian setelah ketemu akar masalahnya, otomatis saya akan mengajak musyawarah dulu secara global. Nanti enaknya gimana, seperti itu. Tapi masih belum saya sebutkan istilahnya masalah yang mendasarnya itu apa. Jadi seperti itu. Jadi saya ingin tahu pendapatnya masing-masing orang dulu. Nah, nanti kalau sudah nampak, barulah saya memasukkan inti masalah itu sedikit demi sedikit. Tapi itu pun saya usahakan tidak menyebut nama ataupun apa, karena itu kan juga rahasia pribadi masing-masing orang ya. Nanti setelah kita sepakati hasilnya itu tadi, baru nanti kan sudah sepakat semua nih, baru nanti saya persoalangan, saya panggil. Ya, tapi ya itu tadi kami tetap berdasarkan ya etika ya Bu ya. Jadi menjaga perasaan orang itu lebih penting ya Bu ya. Jadi bagaimana, karena kan guru itu sudah berusaha dengan baik, sudah berusaha dengan keras. Jadi setidaknya misalnya ditegur pun itu sudah tahu tadi langkah-langkahnya itu karena ada seperti ini. Jadi nanti pada saat saya panggil enak gitu loh Bu, tinggal disampaikan. Dan biasanya sih setelah kita sharing, setelah perseorangan, setelah semuanya tadi Bu ya, jadi kan nanti perorangan itu akan ketemu jawabannya seperti itu. Akhirnya keputusan-keputusan seperti itu yang biasanya kami ambil. Jadi tetap berdasarkan musyawarah. Ibu, ini saya tegaskan lagi, jadi ternyata lewat musyawarah itu yang biasanya dilakukan. Iya, betul. Apa sih Bu yang selama ini dianggap efektif? Apakah musyawarah tadi itu sudah dianggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang selama ini ada di sekolah? Iya, karena kalau menurut kami, menurut saya itu cukup efektif karena ya itu tadi Bu, suatu keputusan itu tidak bisa hanya datang dari atas. Kalau dari atas nanti takutnya kami diktator jatuhnya ya. Sistemnya itu harus dari atas ke bawah, bawah ke atas, itu harus disamakan. Jadi saya punya, misalnya nih, saya kepingin punya aturan seperti ini sebenarnya. Tapi saya tanya lagi, kalau misalnya saya menerapkan aturan seperti ini, kira-kira mau menerima nggak yang teman-teman ini tadi? Seperti itu sih Bu. Makanya kalau kita pakai musyawarah kan lebih enak gitu ya. Seperti itu. Jadi dengan kesepakatan bersama. Jadi orang-orang itu melakukan, teman-teman itu melakukan hal-hal seperti hal yang disepakati itu dengan nyaman. Seperti itu sih. Dengan ikhlas. Iya. Benar Bu. Kalau memang sudah sepakat kan kita sudah enak ya menjalankan peraturan. Terus Bu, hal-hal apa saja yang menjadi tantangan Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Biasanya yang jadi tantangannya Bu dia? Iya tadi kan itu nggak enakan sih Bu orangnya. Iya jadi saya maunya melangkah itu gimana, tapi ada aturan yang harus ditegakkan. Ya itu tadi karena saya butuh masukan dari beberapa orang. Saya karena ini kebetulan di lembaga kami ada 10 orang kan Bu ya, dan alhamdulillah saya solid timnya, jadi ya udah ya sama seperti tadi. Jadi kalau misalnya ada yang apa gitu sebelum memutuskan gitu, saya mesti lihat dulu ke belakang. Terus nanti saya setelah kira-kira saya sudah punya keputusan nih dari hasil omong-omongan, kan seperti itu ya. Baru nanti saya itu. Jadi saya sampaikannya dengan hati-hati. Bu, seharusnya seperti ini, yang menjaga perasaan itu ya Bu ya, yang jadi tantangan. Gini Bu, ya. Kalau menurut kami ya,
orang bekerja itu kalau di lembaga sekolah ya, yang penting itu nyaman sih Bu. Iya Pak. Kalau misalnya berangkat sekolah dengan suasana sekolahnya nggak nyaman, ya nggak tenang, nggak nyaman gitu. Kita kerja seakan-akan kayak kepeksa gitu loh Bu. Tapi kalau misalnya situasi di sekolah itu kita setting dengan sesuatu yang nyaman, kekeluargaan, tapi semua keluarga tetap punya ada aturan kan Bu. Ya seperti itu. Jadi itu saya kepingin menciptakan suatu hal yang kondusif gitu loh Bu. Kalau seperti itu enak, nyaman, ya itu tadi semua aturan-aturan bisa ditegakkan dengan mudah ya, karena ada sebuah kesepakatan yang disepakati di awal. Dan biasanya kayak akhir tahun ya, akhir tahun kan pasti ada banyak lah trouble atau hal-hal yang tidak kita inginkan selama itu ya. Itu kami juga ada kayak semacam apa ya, refleksi gitu ya, refleksi akhir tahun ya. Kami sampaikan kemarin selama 1 tahun ke belakang pembelajarannya apa yang kira-kira kita sudah dapatkan, entah dari murid, entah itu dari muridnya atau dari pembelajaran kita itu kepinginnya seperti apa. Jadi kita masukkan lagi, menyatukan lagi visi misi lagi gitu sih Bu. Iya Bu. Selama ini Bu Dian ada nggak jadwal atau tata cara dalam menyelesaikan sebuah kasus dilematika? Apakah langsung menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki jadwal sendiri Bu? Untuk prosedurnya. Tergantung kasus ya Bu ya. Kalau misalnya yang masih bisa dilakukan secara jadwal, secara jadwal kan kami ada sekarang kan ada komunitas belajar ya Bu ya. Ya itu sudah berjalan di kami setiap hari Jumat atau Sabtu itu. Jadi itu kami bikin. Jadi itu waktu kami untuk refleksi juga. Jadi istilahnya kita reevaluasi enaknya kayak gimana. Lah tapi kalau misalnya ada hal-hal yang penting yang harus insidental ya pada saat itu, tapi ya itu tadi Bu. Jadi nanti saya tunggu, misalnya meninggalkan kelas tanpa ada keperluan seperti itu kan, takut kelasnya buyar atau seperti, karena kan tahu sendiri kalau di TK itu anaknya nggak bisa ditinggal, masih seperti itu. Jadi benar-benar yang saya menekankan pulangnya setelah semuanya baru saya itu Bu, yang saya maksud tadi nyenengan seperti itu. Jadi bener langsung, tapi ya itu tadi Bu, harus menjaga perasaan. Jadi gimana sih Bu, misalnya kita sendiri kita ngelakukan kesalahan, terus kita itu dimarahi orang tua kita pada saat itu juga, itu pun lawangnya atau kayak gimana, itu pasti ada rasa kita nggak enak hati, iya kan Bu ya, nggak orang tua aja, mungkin sama orang lain. Jadi mendingan kita tunggu agak dulu lah seperti itu. Iya, buat situasinya seperti itu sih. Bu, selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Iya, ada sih Bu. Jadi di sini itu ada guru yang kami anggap senior ya, bukan senior secara itu sih, secara kan senior tidak harus tua, ya kan Bu. Yang dimaksud senior adalah orang yang bisa memberikan masukan, dan itu pun kan ada 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B ya, terus ada kelompok bermain juga. Jadi nanti itu dari waktu kegiatan refleksi kan kelompok A sendiri, B-nya sendiri, kelompok bermain sendiri. Nah dari orang-orang ini tadi itu yang biasanya saya minta untuk bandingan, istilahnya itu apa ya, rembukan. Ada lah, kami ambil 3. Jadi dari setiap kelas itu mewakili gitu. Tapi ya lebih seringnya sih bareng-bareng sih Bu, karena ya itu tadi kalau di lembaga kami karena mungkin orang nggak terlalu banyak Bu ya, orang nggak terlalu banyak. Terus kalau menurut saya lebih baik permasalahannya itu diketahui semua. Ini bukan masalah yang aneh lah Bu ya, kan ada, kita harus pilih-pilih. Masalah itu macam-macam. Ada yang masalah menyangkut pribadi atau apa. Kalau yang masalah pembelajaran kita harus menyelesaikan bareng-bareng, biar gini, belum tentu saya sendiri itu tidak melakukan hal yang sama. Jadi biar bisa jadi pembelajaran juga buat yang lainnya seperti itu. Bahkan
Jadi enak gitu loh Bu. Nggih, paham saya. Tidak berulang. Iya, tidak Permasalahan tidak berulang. Tapi kalau misalnya itu pribadi yang sekiranya memang tidak perlu orang lain tahu, ya saya tidak memakai bandingan siapapun. Gitu, nggih. Ya tergantung situasi, Bu. tergantung Seperti situasi. itu. Iya. Bu Dian, dari semua yang pernah Ibu ambil pengalaman Bu Dian dalam pengambilan keputusan, kira-kira ada nggak sih sebuah pelajaran yang bisa dipetik dari Bu Dian? Oh, ternyata dalam mengambil keputusan itu seperti ini, seperti itu. Ya, Bu. Jadi gini, jadi pimpinan itu kan gampang angel gitu Bu ya. Maksudnya sebenarnya mudah kalau kita nggak mikir perasaan banyak orang, akan jadi susah, sulit apabila kita itu berpikir nanti kalau aku ngomong seperti ini, gimana perasaannya Bu ini? Oh gitu. Paham ya Bu? Ya itu tadi. Jadi kalau saya tipikal yang saya nggak mau menyakiti orang karena saya sendiri juga nggak mau kan kayak gitu Bu ya. Jadi kita itu berusaha untuk mencari jalan tengah seperti itu. Lah untuk mewujudkan seperti itu memang sedikit lebih berat, karena saya belajar dari yang sebelum-sebelumnya. Saya juga pernah ngajar di lembaga yang lainnya, dan saya belajar banyak pola kepemimpinan. Kalau yang saklek memang bagus hasilnya, nurut semua, tapi grundel, itu tidak nyaman, suasana jadi tidak nyaman. Ada yang terlalu santai, akhirnya aturan tidak ditegakkan, ya seperti itu. Jadi kalau bisa, saya kalau masih belajar, ya itu tadi berada di tengah-tengah. Iya, jadi tadi Bu, kesulitannya itu tadi kalau misalnya berat dalam hati seseorang ya. Iya, takut jadi menyakiti. Betul, apakah benar keputusan nanti ini yang saya ambil? Saya takutnya ternyata saya salah. Oh gitu loh Bu. Takut bahwa khawatir bahwa keputusan itu salah. Iya, gitu takutnya salah karena ya itu tadi. Terus kalau yang sangat berat sekali mungkin yang ada kaitan dengan wali murid, karena sekarang kan lebih harus gimana ya Bu ya, ngomong ke wali murid kan ya. Jadi kalau keputusan sama teman-teman sendiri sih kita enak ya Bu ya. Tapi kalau untuk yang keputusan yang untuk lembaga, yang untuk keseluruhan untuk wali murid, kita harus menyampaikan ini. Saya lebih ke angket sih Bu sekarang. Oh gitu. Iya, jadi misalnya mau ada apa yang perlu diputuskan, memang kita sudah ada, kita sudah punya istilahnya pegangan lah istilahnya, nanti akan seperti ini. Tapi untuk mengajak orang menuju ini, itu seperti apa? Jadi lebih aman saya kasih pengertian dulu, saya berikan angketnya, terus seperti itu. Nanti hasil misalnya kalau misalnya milih yang ini itu seperti ini mah, kalau yang ini gitu. Jadi kalau berdasarkan angket kan enak. Iya. Seperti itu, karena pernah ada kesepakatan yang tidak tertulis, meskipun hasil rapat tapi tidak tertulis, tidak terdokumentasi. Iya, maksudnya tidak ada apa ya Bu ya, data yang jelas. Itu adalah 1-2 orang yang istilahnya mengingkari hasil seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman itu ya akhirnya butuh ya Bu ya, kayak butuh banget, butuh data, dokumentasi. Betul. Dan sebagainya. Orang-orang sekarang, mama-mama sekarang itu by data. Mereka akan lebih bisa menerima. Itu jadi itu menurut saya ya. Jadi setelah beberapa tahun, apalagi tahun-tahun terakhir ini, ya itu karena kan ibu-ibu muda lebih melek informasi dan mereka juga kritis, banyak hal yang membangun sebenarnya. Jadi seperti itu, lebih baik kalau angket sekolahan juga aman. Seperti itu. Iya, terima kasih Bu Dian waktunya. Maaf ya Bu, dari sini saya juga bisa mengambil pelajaran dari pengalamannya Bu Dian untuk dalam pengambilan keputusan ya. Sebagai keputusan dengan bagaimana kita bisa mengambil keputusan itu tidak saklek, tapi kita juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang lain, rasa peduli dan sebagainya. Rasanya memang tidak tegas ya Bu ya. Tapi ketegasan itu diperlukan saat tertentu saja.
ya itu tadi lebih ya karena banyak hati yang harus dijaga lah Bu. Iya. Istilah seperti Iya, itu. iya. Terima kasih Bu Dian Terima atas kasih, waktunya. sama-sama. Mohon maaf jika ada kesalahan atau apapun Iya. dalam kita tadi berbicara. Iya, saya juga mohon maaf kalau ada yang kurang ya Bu ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikianlah hasil wawancara saya bersama dengan Ibu Dian selaku Kepala TK Nurul Islah. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rekan-rekan semuanya, perkenalkan saya Alfa Masruroh, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Gresik. Hari ini saya akan melakukan wawancara bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SDNU Nurul Islah, yaitu Ibu Imamatul Faliha SPDI. Terima kasih Ibu Ima sudah mau meluangkan waktunya dengan saya dan berbagi sharing atau pengalamannya hari ini, begitu Bu Ima. Bu Ima, hari ini saya mau melakukan wawancara dengan Bu Ima terkait dengan pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Iya, monggo Bu. Iya, Bu Ima, bagaimana Bu selama ini Anda sebagai kepala sekolah bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oke. Alhamdulillah, terima kasih Bu Alfa, calon guru penggerak angkatan 10 atas pertanyaannya. Kami yang pertama untuk mengidentifikasi masalah itu, apakah itu dilema etika atau tidak, pertama yang kita lakukan adalah menggali informasi mendalam atas kasus tersebut gitu Bu. Pertama kita cari sumber informasinya, kita datangkan, kami pelajari, kami dengarkan. Kalau itu seseorang atau yang mana akan kami dengarkan, kami analisis begitu, yang mana nanti kita juga membuka peraturan sekolah kita, SOP yang kita miliki gitu. Jadi sesuai dengan peraturan yang ada, juga mendengarkan, menelaah kasus yang ada. Jadi dengan cara mengidentifikasi berbagai dari pihak ya Bu, Betul. kita juga bisa mendengarkan atau melihat dulu ya. Iya, kita lihat. Iya, yang kedua Bu Ima, bagaimana Bu Ima dapat menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan dua-duanya itu mengandung nilai kebaikan. Iya, betul sekali. Itu yang membuat kita sedikit pusing ya Bu ya. Iya, yang pertama kalau mengambil keputusan, saya selaku kepala sekolah juga punya tim pengembang sekolah gitu ya, punya jajaran teman sejawat, punya waka begitu. Saya mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Setelah itu saya juga menelaah sendiri, menginisiasi diri saya untuk mengambil sebuah keputusan, yang mana keputusan yang saya ambil nanti yang lebih banyak masalahnya, yang lebih penting banget yang akan kita lakukan pengambilan bertabur. Kemudian ini Bu ya, tadi kan Ibu itu ternyata dalam menjalankan atau mengambil sebuah keputusan itu ada timnya ya Bu ya. Jadi ada tim yang membantu Bu Ima, kemudian Ibu juga mendengarkan, kami juga mengidentifikasi, mempelajari itu Bu. Bisa Bu dispesifikkan begitu langkah-langkahnya awalnya seperti apa sih Bu yang biasanya dilakukan pertamanya untuk mengambil sebuah keputusan tadi, urutannya yang pertama kami menggali informasi ya Bu. Dulu kita datangkan lagi-lagi sumber informasinya, misalkan kasus itu berkenaan dengan sesama guru atau dengan komite barangkali atau dengan siswa, kita panggil apa sih masalahnya seperti itu. Jadi kita tahu persis masalah yang ada. Setelah itu
kita baru cari nih apa solusi permasalahannya dengan saya mencari sumber-sumbernya, saya juga mendengarkan masukan-masukan yang ada begitu. Setelah itu di situ kita temukan poin yang memang krusial untuk kita pecahkan bersama. Dan kalau bisa, sebisa mungkin keputusan itu bersifat bijaksana dan baik untuk semuanya. Ya itu. Itulah kurang lebihnya. Dari langkah-langkah yang disebutkan Ibu Ima tadi, apa sih Bu yang selama ini dianggap Bu Ima efektif ternyata dalam mengambil sebuah keputusan? Oh ternyata langkah ini yang paling efektif dalam mengambil keputusan. Memang tentunya mengambil sebuah keputusan itu tidak mudah ya Bu ya. Kadang itu baik di sini belum tentu juga di sini menerima. Contoh sedikit itu misalkan kita mau memilih wali kelas misalkan. Wali kelas di tingkat kelas bawah, kelas 1 misalkan, itu kan jangan mungkin karena repotnya atau apapun itu ya itu kita pusing juga. Akhirnya saya harus mengambil keputusan yang mana dari pengawasan kita, evaluasi kita kepada seorang guru. Nah, mungkin guru ini lebih telaten di sini, cocoknya di sini gitu. Jadi di mana keputusan kita yang kita ambil sebisa mungkin itu bijaksana, tepat sasaran dan ya sedikit sekali gesekannya gitu. Pasti keputusan adalah sedikit permasalahan, tapi kita cari yang paling sedikit masalahnya, resikonya gitu. Terus Bu, dalam mengambil sebuah keputusan, apa yang selama ini menjadi tantangan bagi Bu Ima? Tantangan kami ketika sebuah keputusan itu dianggap oleh sebagian pihak tidak efektif di pihaknya gitu ya. Memang keputusan itu sangat apa Bu ada pro dan kontranya. Jadi kita bagaimana menyikapi itu semua ya, kita akan memahamkan ke semuanya. Bagaimana kalau sebagaimana keputusan yang kita ambil itu adalah memang keputusan yang sudah melewati rapat intern, rapat kecil, rapat besar dan semuanya sehingga menghasilkan sebuah keputusan itu. Gitu. Benar sekali. Jadi keputusan itu memang yang kita ambil belum tentu orang bisa menerima semuanya. Iya betul. Kita tidak bisa membahagiakan semua. Tapi ya itu tadi sebisa mungkin kita buat keputusan yang bijaksana, mengkomunikasikannya dengan baik, insya Allah mereka akan menerima semua itu ya. Seperti itu. Apakah Bu Ima selama ini memiliki tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika, misalkan langsung diselesaikan saat itu juga di tempat itu, atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bagaimana prosedurnya? Kita lihat masalahnya Bu. Kalau di sebagian besar kasus itu kita membuat jadwal tersendiri karena tidak mungkin yang tidak dimungkinkan masalah itu selesai dalam sehari. Misalkan antara wali murid dengan guru atau dengan wali murid, guru dan anak, kita membuat jadwal. Hari pertama kita datangkan wali murid dulu, keluhannya apa, berikutnya anaknya, gurunya, bisa sampai 3 hari kita bisa melakukan sebuah pengambilan keputusan itu Bu. Jadi kita ada jadwal, sebagian besar kita ada jadwal. Kalau masalah-masalah yang kecil kita bisa lakukan di hari itu juga. Tapi kalau dilema etika ini biasanya ya ada jadwal kami tersendiri. Iya, ada urutannya, tahapannya ya, betul. Dalam mengambil keputusan selama ini, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Ibu Ima dalam mengambil sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Iya. Banyak Bu yang membantu saya, yang menyupport saya selain keluarga, suami gitu ya. Sama-sama dalam dunia pendidikan, saya merasa tersupport, terbantu juga dengan
teman-teman K3S semuanya, sesama kelompok kepala sekolah. Kita biasa sharing-sharing juga. Iya, Bu. Itu juga banyak membantu, dan yang tak kalah membantu juga tim pengembang sekolah yang ada di bawah saya. Ada kurikulum, ada kesiswaan, humas dan lain, itu juga membantu. Juga pengawas sekolah, Bu. Pengawas sekolah juga membantu kita kalau memang masalah itu kita merasa berat untuk memecahkannya. Terakhir kita akan tanya ke pengawas sekolah gitu. Ibu Ima, ini yang terakhir nih Bu ya. Dari semua yang Bu Ima lakukan, pengalaman-pengalaman selama ini menjadi kepala sekolah dan beberapa mengambil keputusan, kira-kira ada nggak Bu pelajaran yang pernah Ibu petik dari sebuah, oh ternyata mengambil sebuah keputusan itu seperti ini dan sebagainya? Iya Bu, mengambil keputusan, pelajaran yang kami dapat sih ya, dalam pengambilan keputusan itu memang kita harus lakukan sebijak mungkin, harus secara bijak, tidak boleh terburu-buru, dengan kepala yang tenang gitu ya, biar dihasilkan keputusan-keputusan yang bijaksana dan baik untuk kita lakukan bersama. Dan itu tidak mudah, harus dengan tahapan-tahapannya itu. Kita wajib belajar, literasi kita juga terbuka dalam kasus manajemen sekolah atau apa, itu kita harus banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Betul, ya Bu Ima, iya, dalam mengambil sebuah keputusan yang benar-benar dirasa bisa bijaksana. Ya, banyak dari aspek-aspek yang perlu kita pertimbangkan untuk mengambil sebuah keputusan itu. Ya, terus belajar, kami pun terus belajar Bu, terus berkembang, nggak mau stagnan gitu. Jadi masukan-masukan yang ada selalu kami tampung. Gitu. Iya. Terima kasih Bu Ima wawancara hari ini bersama dengan saya. Saya terima kasih sekali sudah mau meluangkan sama-sama Bu Alfa. Mudah-mudahan ilmu yang pengalamannya yang diberikan kepada saya bisa bermanfaat. Amin. Sama-sama belajar. Ya, Bu Alfa juga tetap semangat. Iya, terima kasih supportnya selama ini Bu. Sama-sama. Ya, baik teman-teman, itulah wawancara saya bersama dengan Ibu Kepala Sekolah SDN Nurul Islah, Bu Imamatul Falihah. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.